Malaikat yang membicarakan hal yang begitu penting, akhirnya justru kalimat malaikat itu yang masuk ke dalam iman rasuli yang dinaungi Roh Kudus, dilahirkan anak dari Maria. Dari mana kita mengetahui? Malaikat yang mengetahui, memberitahu kepada Yusuf. Karena dia mendapatkan naungan Roh Kudus, dia sekarang mempunyai diam rahimnya. Itu anak yang dari Tuhan Allah. Yang kau sekarang miliki, itu adalah bayi yang adalah yang kudus dan adalah anak Allah yang di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara-saudara, malaikat berkata kepada Yusuf, malaikat berkata kepada siapa? Kepada Maria. Lalu malaikat berkata kepada penggembala yang berada di padang belantara, pergi kota Daud, karena aku memberitakan kabar yang besar, yang baik kepadamu. Karena hari ini dilahir di kota Daud seorang juru selamat, yaitu Tuhan Kristus. Istilah Tuhan, istilah Kristus, istilah anak Allah, istilah Yesus. Ini 4 nama paling besar dalam kristologi. Semua keluar dari mulut malaikat dulu. Baru Paulus menyebut Tuhan, menyebut Yesus, Kristus, juru selamat, dan dia adalah anak Allah. Itu semua malaikat. Jangan lupa peranan malaikat di dalam memberitakan firman Tuhan. Justru malaikat memberikan yang paling penting, lebih daripada nabi-nabi. Saudara-saudara, semua nabi sudah secara samar-samar menyelidiki, lalu memberikan nubuat tentang Yesus akan datang. Tapi dia namanya Yesus, dia namanya adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah anak Allah, adalah Kristus, dia adalah juru selamat. Ini semua keluar daripada mulut malaikat. Saudara-saudara, peranan malaikat pada waktu kelahiran Yesus begitu jelas. Sekarang saya tanya, Yesus sudah lahir lalu hidup berapa puluh tahun, lalu dia dicobai oleh setan setelah 40 hari tidak makan. Alkitab tidak katakan tidak minum ya, cuma mengatakan setelah 40 hari Yesus berpuasa, lalu laparlah dia. Tidak katakan maka hauslah dia. Nah, saudara-saudara, pada waktu Yesus dicobai, Alkitab mengatakan apa tentang malaikat? Setelah selesai Yesus mengalahkan semua pencobaan, malaikat datang melayani dia. Saudara-saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa. Kita membaca Matius 4:12. Matius pasal 4 ayat yang ke-12. Saya minta pendeta Hendra coba naik ke sini, baca pasal 4 ayat ke-12. Matius, Injil Matius pasal 4 ayat ke-12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Oh? 4:12. Maaf kan? Matius 4:12. 4 ada 4:12. berapa? 11, maafkan. Matius 4:11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis meninggalkan dia setelah pencobaan. Malaikat-malaikat datang bagaimana? Melayani Yesus. Jadi di sini malaikat berbagian. Mereka sebenarnya meneliti, perhatikan sekali seluruh hidup Yesus. Ini yang akan menyelamatkan manusia. Sekarang dicobai seperti begini. Nah, ini berarti apa? Malaikat-malaikat yang jatuh mengganggu dulu Yesus. Setelah Yesus menang, malaikat-malaikat yang baik datang melayani, memberikan kekuatan kepada dia. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat itu dua golongan. Yang satu mengganggu, mencobai dia. Setelah diusir, keluar engkau, dia pergi. Malaikat langsung datang melayani Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita betul-betul hidup dalam kesucian, melawan segala dosa dan melawan segala pencobaan, maka malaikat akan melayani kita juga. Ini adalah setelah dicobai. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat waktu Yesus di Getsemani bagaimana. Waktu dia harus menanggung berat, menanggung segala kesusahan dan berdoa untuk seluruh manusia. Bagaimana peranan daripada malaikat? Kita membaca Lukas 22 ayat ke-43. Lukas 22 ayat ke-43.
Saya minta penginjil Tommy Elim naik ke atas untuk membacakan ayat ini. Lukas 22 ayat ke-43. Suara keras sedikit. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Maka seorang malaikat menampakkan diri dari surga untuk menambah kekuatan kepada dia. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk apa? Saudara-saudara, kekuatan untuk minum cawan yang pahit. Saudara-saudara, setelah Yesus sebagai anak berdoa kepada Bapa, kalau mungkin singkirkan cawan ini daripadaku 3 kali. Setelah dia berdoa 3 kali dan Allah Bapa tidak mengiyakan dia. Allah tidak mengiyakan untuk memikirkan cawan. Karena Allah mengetahui dia harus minum cawan itu. Dan Yesus bukan takut minum cawan itu. Yesus tidak mau melalui peristiwa dibuang oleh Allah Bapa. Karena ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya bukan yang direncanakan oleh Allah. Yaitu ada perpisahan antara anak dan Bapa. Tapi dia mengatakan kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakmu yang jadi, menjadi puncak doa yang menjadi contoh bagi kita. Saudara-saudara, setelah Kristus mendoakan ini 3 kali, dia kesulitan yang terbesar, dan cawan itu harus diminum. Malaikat menyatakan diri dari surga untuk menambah kekuatan kepada dia. Saudara-saudara, malaikat muncul pada waktu Yesus di Getsemani. Saya tanya lagi, waktu Yesus di atas Golgota, malaikat muncul tidak? Yohanes? Enggak ya? Kira-kira ada enggak malaikat? Atau semua lagi cuti? Malaikat bilang, sudahlah capek melayani engkau sampai Getsemani, sudah cuti semua. Yesus sendiri. Saudara, kapan? Sebenarnya kapankah saatnya yang paling perlu pertolongan malaikat? Justru di Getsemani. Justru di Golgota, bukan di Getsemani saja. Waktu dia dipaku, dihina, diejek. Orang meludahi dia, orang mentertawakan dia, memfitnah dia, melempar kalimat-kalimat, mempermalukan dia. Dan dia di baju dalamnya, luarnya diambil semua. Boleh dikatakan sebagai orang telanjang yang dipermalukan di hadapan tempat hukuman yang paling keji sepanjang sejarah manusia. Saat itu paling perlu paling perlu Tuhan Allah buka surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Itu saat paling perlu malaikat datang memberikan kekuatan kepada dia, lalu membereskan nama jelek dia supaya diperbaiki. Tapi justru pada saat Yesus dibaptiskan, langit terbuka. Pada waktu Yesus berada di dalam transfigurasi, langit terbuka. Pada saat Yesus dipaku di atas salib, justru langit tidak terbuka. Kenapa? Justru pada waktu saat Yesus dicobai, malaikat muncul. Yesus di Getsemani, malaikat muncul memberikan kekuatan. Tapi justru pada saat dia paling perlu di atas kayu salib, malaikat tidak muncul. Kenapa? Karena dia harus berada di dalam vakum kasih untuk menanggung segala dosa kita seberat-berat mungkin. Dengan keadaan tersendiri tanpa pertolongan siapa? Saudara-saudara. Tetapi saya percaya sekitar Golgota ada ribuan, puluhan ribu malaikat yang sedang menunggu keliling di atas bukit itu, menunggu perintah Kristus supaya membalas dendam, supaya boleh menghancurkan semua musuh Yesus Kristus. Mereka hanya menunggu kalimat Yesus memerintah mereka. Dan kita boleh melihat pengertian ini dari satu ayat yang sangat penting. Saudara-saudara, di dalam Matius 24 53 dan 5, Matius pasal 27 53 sampai 54. Sekali lagi saya minta Yohanes naik ke atas. Matius pasal ke 26, Matius ke 26 53 54 26 53 54. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan,
bahwa harus terjadi demikian. Semua membaca dua ayat ini. Matius 26, 5, 3, 5, 4. 1, 2, 3.